Bapak-bapak yang dikasihi Yesus, untuk kebaktian kategorial kaum bapa, kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami kaum bapa untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus, meneguhkan hati dan pikiran kami, khususnya kepada kaum bapa di tengah-tengah jemaat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti akan firman-Mu dan kehendak-Mu. Itulah harapan dan doa kami saat ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani di ibadah kategorial adalah dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Yesus, di tengah-tengah kehidupan ini ada tingkat kompetensi yang sungguh luar biasa. Orang berlomba dan bahkan berbondong-bondong untuk melakukan hal yang terbaik. Di dalam kehidupan orang per orang, bagaimana sekalipun dia akan berusaha mencapai kebaikan yang sempurna menurut pikirannya. Dengan cara apa? Banyak orang berbuat dengan memberi. Apakah secara diam-diam bapak-bapak, supaya orang pada tidak tahu? Namun demikian Tuhan tidak suka akan motivasi atau yang disertai dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya supaya mendapat pujian. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tentu jika kita ingin dipuji orang karena pemberian kita, maka upah kita tentu sebatas pujian saja. Tetapi bila kita memberi dengan diam-diam, maka Bapa di surgalah yang mengetahuinya dan akan membalasnya. Bapak-bapak, bukankah sering dijumpai banyak orang secara rela memberi sedekah atau persembahan secara jumlah besar, namun tidak didasari dengan ketulusan hati, tapi hanya untuk mencari pujian atau pencitraan semata. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita pada saat ini. Yang pertama, bagaimanakah motivasi yang sebenarnya dalam hal memberi sedekah? Tentu bapak-bapak, orang Yahudi mempunyai tradisi di dalam pemberian atau sedekah sebagai kewajiban.
Ini sangat berarti saudara-saudara, karena bentuk perintah dari Tuhan Allah bukan hanya sekedar diingat dalam pikiran, tetapi sebagai perintah yang harus dilakukan. Itu sebabnya memberi bukan hanya memperbaiki nama atau menjadikan namanya baik, bukan. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah untuk membongkar bagaimana kemunafikan orang-orang Farisi yang melakukan kewajiban ini di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka mendapat pujian. Bagaimana dengan kekinian kita? Kalau orang Yahudi di kala itu memang ingin dihormati, yang menghormati adalah manusia, Tuhan tidak. Itulah hal memberi, sedekah, motivasi. Yang kedua, tentu kita akan melihat motivasi seorang memberi dengan tidak berkenan atau bahkan tidak dengan ketulusan hati. Yesus berkata di dalam ayat 2-3 disebutkan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik, baik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka mendapat pujian. Tekanan utama di dalam ayat ini supaya kita memberi, janganlah kiranya memberitahukan kepada orang-orang apa yang kita berikan itu. Atau katakanlah jangan digembar-gemborkan, aku telah memberi ini, aku telah memberi itu. Tidak perlu saudara, supaya kita dihormati. Itu sebabnya kalau motivasi yang seperti itu yang tidak berkenan, kita dikategorikan adalah orang-orang munafik. Ini yang dikatakan di ayat 3. Supaya dalam setiap pemberian kepada orang lain, kita tidak perlu orang banyak memahami, mengetahui apa yang kita berikan itu. Pemberian yang terbaik adalah dengan hati yang tulus dan menyenangkan Tuhan. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dengan memberi bukan untuk dipuji orang lain, tetapi apa yang kita lakukan itu kiranya berkenan kepada Tuhan, dan itulah yang terindah. Penilaian adalah dalam Tuhan, bukan kepada kita. Seberapa besar, sebagaimana sempurna pun apa yang kita beri, jika Tuhan tidak berkenan, sia-sia semuanya. Untuk itu yang ketiga, dari ayat 4 dimaksud motivasi seseorang memberi yang diperkenankan Tuhan. Inilah yang berharga, hanyalah untuk Tuhan. Berbicara tentang pemberian secara tersembunyi ialah dengan hati yang tulus, apa yang kita berikan sebagai pemberian yang terbaik. Dan Allah akan melihat pemberian itu, apakah secara tersembunyi, apakah secara hati yang tulus, yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Dan bukan hanya sebagai kepentingan pribadi, tetapi adalah ungkapan iman yang terdalam dari diri seseorang terhadap Tuhannya. Bukan untuk dikenankan manusia, bukan untuk diperkenankan, tetapi untuk diperkenankan Allah semata. Yesus memperingatkan orang banyak, Yesus memperingatkan para murid dan bahkan menegur orang Farisi di dalam kegiatan aktivitas rohaninya, supaya tidak terjebak di dalam motivasi yang keliru dalam hal pemberian apapun, baik sedekah, persembahan, dan lain sebagainya yang boleh kita berikan pada orang lain, terutama kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, sebab itu akan bertanya, apa upah yang kita dapatkan kalau kita boleh memberi? Dan ini tentunya pertanyaan yang terus menerus ada. Kalau saya memberi, apa akibatnya, apa buahnya, apa upahnya? Yang pasti upah dari Bapa Surgawi sungguh tak dapat dibandingkan dengan upah yang diberikan manusia.
Karena upah dari Bapa di surga adalah kekal, saudara-saudara. Untuk itu pertanyaan yang mendasar, bagaimana dengan motivasi kita selama ini di dalam hal memberi sebagai kegiatan aktivitas rohani kita? Sudahkah kita memberi dan melakukannya supaya diperkenankan Tuhan? Kita tahu, saudara-saudara, bahwa setiap perbuatan ada upahnya, ada konsekuensi yang tak dapat dihindari. Namun jangan disalahartikan kalau seseorang memberi uang akan mendapat uang balasnya. Jangan disalahartikan jika seseorang memberi pakaian akan mendapat pakaian balasnya. Upah kita dapatkan menurut waktu dan bentuk yang tidak bisa dirumuskan oleh pikiran manusia. Tapi semuanya itu tergantung kepada Allah Bapa di surga. Untuk itu kita dapat mempergunakan, memahami nats ini dalam kehidupan sehari-hari yang kita pikirkan, renungkan secara terdalam. Yang pertama, upah dari yang memberi tidak diperkenankan Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Yesus, bahwa kita tidak akan menerima upah apapun dari Allah. Terlebih kepada orang-orang munafik, upahnya hanya diterima dari orang, sedangkan dari Allah mereka tidak mendapat apa-apa. Ingat itu. Yang kedua, kita dapat menerima upah jika yang kita berikan itu berkenan bagi Tuhan. Kita baca 4, Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Itu jelas. Ada 2 pengertian dalam ayat ini. Allah akan melihat, 1, dan membalasnya, yang kedua. Inilah jaminan dari Tuhan Allah. Jika kebaikan kita selalu diukur dinilai orang, tetapi penilaian kini adalah dari Tuhan Allah. Semua yang kita berikan, persembahkan adalah demi kemuliaan Allah, dan Tuhan pasti membalasnya. Dan itu hanya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, pemberian yang layak yang berkenan adalah bukti hidup baru oleh Kristus. Ini jelas. Bukan supaya dilihat atau dipuji baik, bukan untuk mencari kesalehan, melainkan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Allah semata. Pemberian yang layak atau berkenan bukan supaya diberkati, melainkan supaya memberi berkat yang dari Allah. Ini bukan supaya kita diberkati, tetapi membagi berkat yang dari Tuhan Allah. Demikianlah pemberian yang layak, yang berkenan, bukan supaya disukai orang, melainkan supaya menyenangkan hati Tuhan, apakah berkenan atau tidak. Oleh karena itu kita memiliki hati yang murni dan terdalam di dalam hal pemberian sedekah, dan kita semua memahaminya sebagai kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus. Untuk itu bapak-bapak harus hati-hati. Hal memberi ini dalam praktek kehidupan sehari-hari, apakah dalam bentuk sumbangan, lelang, ucapan syukur, hadiah atau reward, persembahan atau apapun namanya. Namun semuanya itu, saudara-saudara, adalah bentuk ukuran kita dalam syukur kepada Tuhan, sebagai terima kasih kepada Allah yang telah menebus dan membebaskan kita dari dosa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah pemberian yang cuma-cuma sebagai anugerah Allah semata. Itulah balas yang kita terima atas pemberian sedekah yang Bapak lakukan, yang Bapak serahkan, Bapak lakukan pemberian. Itu sekali lagi, pemberian syukur atau apapun, misalnya sedekah, hanya untuk kemuliaan Allah semata.
bukan untuk penilaian kita hal baik atau tidak baik. Ingatlah, anugerah Allah yang cuma-cuma, balas yang tidak kita sangka, Tuhan telah berikan. Dan ini yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya, orang beriman. Kita terima itu, kita menjadi hidup baru dan boleh lebih lagi memberi yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih Allah atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini untuk lebih memahami arti pemberian kami atau sedekah yang boleh berkenan kepada Tuhan, bukan untuk dipuji orang lain, bukan untuk disebarluaskan dengan menyatakan saya telah memberi ini, berbuat itu, dan memberikan sedekah baik di dalam ibadah atau di kumpulan orang banyak. Tetapi kami akan memberi secara diam-diam hanya untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, itulah yang terbaik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik pula balasnya kepada kami. Syukur terima kasih kami atas kematian kebangkitan Tuhan yang tidak terhingga sebagai balas upah yang kami terima. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, berkati kaum bapa, berkati kerjanya, berkati keluarganya, berkati dalam kehidupan sehari-harian mereka untuk boleh lagi memberi yang terbaik tanpa meminta balas atau upah yang mereka berikan. Tetapi upah yang telah Engkau sediakan adalah di dalam kemuliaan-Mu kelak. Terima kasih atas hal itu, berkati firman-Mu bukan sebagai pendengar firman, tetapi adalah sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Yesus. Amin.